Dalam istilah ahli haqiqah, alladzi la yajidu syai'an ghairallah wa la yastaghni illa bih wa la yastarih illa bil hudur ma'ah. Yang disebut fakir, orang yang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan apapun pada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ini beda. Kalau mental fakir, mental miskin, ini kaya pun dia suka minta-minta. Cuma bedanya mintanya berdasi, mintanya pakai kardus, nah beda tuh ya. Mintanya pakai transfer, itu beda lagi tuh. Pakai proposal, itu minta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Walhamdulillahilladzi ja'alana fuqara'a ila Allah. Walhamdulillahilladzi razaqal faqra fi qulubina ilayhi wa wahabana al-ghina amma siwa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah. Mohon maaf nih belum ganti kostum ya. Masih kostum memperingati Hari Batik bareng sama Bang Dik tadi ya. Dia request karena kita mulainya setengah 12 kan masih tanggal 2 tuh. Ini masuk tanggal 3 Pak ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jarang-jarang juga kan pengajian pakai batik. Ntar khutbahnya pakai batik Pak. Cuma batiknya batik koko ya, insya Allah ya. Kita masuk ke bab yang ke-11, bab al-faqru, bab mengenai tentang babun ya, al-faqru ya, mengenai kefakiran. Fakir dalam bahasa tasawuf beda dengan fakir dalam bahasa fikih. Dalam ilmu fikih, fakir itu orang kurang duit, punya kerjaan tapi nggak mencukupi, fakir ya. Artinya dia punya kebutuhan lebih banyak daripada penghasilannya, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Itu fakir secara ilmu fikih. Tapi fakir dalam ilmu Al-Quran, yang kemudian ilmu ini diambil oleh para sufi. Jadi semua ilmu ini dari Allah. Jangan dibilang yang ilmu dari Allah cuma ilmu fikih. Apa dalilnya? Di Quran dikatakan antumul fuqara'u ilallah ya. Itu surat Fatir ayat 15. Antum, kamu kalian semua, al-fuqara, adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa arti fakir di situ? Yang tidak sempurna kecuali jika dia datang kepada Allah. Yang dia memerlukan, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata teman saya di Malaysia, membutuhkan itu negatif ya. Benar ya, tapi mereka sudah pahamkan bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut membutuhkan bukan negatif ya. Membutuhkan ya biasa, membutuhkan, memerlukan sama bagi kita ya. Kalau miskin, man la syai'alah, nggak punya apa-apa. Ini versi kitab ini ya. Kalau orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa. Nah itu miskin. Wa inda ba'dihim bil aks, tapi sebagian ulama membaliknya, mengatakan miskin punya tapi nggak cukup, fakir nggak punya apa-apa. Berarti ini beda ulama, beda bahasa. Saya memakai yang pertama, al-faqir
orang yang mempunyai sedikit dan dia membutuhkan bantuan yang banyak. Ya. Dalam istilah ahli haqiqah, alladzi la yajidu syai'an ghairallah wa la yastaghni illa bih wa la yastarih illa bil hudur ma'ah. Yang disebut fakir, orang yang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan apapun pada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ini beda. Kalau mental fakir, mental miskin, ini kaya pun dia suka minta-minta. Cuma bedanya mintanya berdasi, mintanya pakai kardus, nah beda tuh ya. Mintanya pakai transfer, itu beda lagi tuh. Pakai proposal, itu minta juga. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan orang kaya dan miskin. Ini urusannya adalah urusan mental. Nah, yang dalam hal spiritual, fakir, dia hanya kepada Allah. Jadi beda. Kalau mental fakir itu penyakit. Tapi kalau mentalnya, kalau spiritualnya spiritual fakir, itu baru benar. Rohaninya fakir, rohaninya memerlukan, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghni illa bih. Dia tidak akan merasa puas kecuali dengan sentuhan-sentuhannya. Wala yastarih illa bil hudur ma'ah. Dia tidak akan pernah rehat kecuali hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatuhu adamul asbab kulliha. Ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada ahwal kefakiran rohani, bukan fakir mental, dia kemudian adami hadmil asbab kulliha, menghancurkan, tidak melihat lagi asbab-asbab. Jadi orang yang fakir kepada Allah ini, dia nggak hitung-hitungan. Untuk ke Allahnya nggak hitung-hitung lagi. Gue butuh kok gitu. Gue perlu ambil. Sebagaimana kita dulu sebelum pandemi, mungkin sampai sekarang masih berulang, berangkat pagi, pulang sore. Bener ya? Kita lalui. Kenapa? Karena kita butuh duit, butuh fulus. Ya. Bener. Kenapa kita mau habis umur di tengah jalan, habis umur dalam kemacetan, habis umur bekerja dengan orang? Karena kita butuh sesuatu dari hasilnya, yaitu fulus, duit. Tapi bukankah kita tidak akan pernah puas dengan itu? Maka beliau mengatakan, orang fakir sejati juga sama. Dia akan melewati gunung, melintasi laut, dia akan melewatin benua untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah sebabnya kenapa orang suka ziarah. Ziarah terbesar kan ziarah ke Baitul Haram, ke Masjid Al-Haram. Kita nggak tahu nih apakah masih bisa lagi apa enggak ya. Apakah masih ada kesempatan lagi apa enggak. Maka teman-teman yang berusaha di dunia travel, ini ujian terberat. Cepat-cepat menguasai diri, cepat-cepat menyesuaikan diri. Jangan larut dalam angan-angan ini bakal ada. Cari pekerjaan lain, cari lini yang lain. Karena kita nggak tahu nih ke depan masih bisa atau enggak ya. Tapi harapan harus ditumbuhkan ya. Apa kata Nabi SAW tentang keuntungan orang-orang yang fakir? Jadi orang fakir ini mirip kayak kalau kita berangkat ke luar negeri, tapi nggak bawa koper, kita cuma bawa tas. Lama nggak kalau kita di imigrasi segala macam? Turun, nggak perlu nunggu bagasi, pemeriksaannya nggak ketat, langsung keluar. Tapi kalau kita bawa barang banyak, barang-barang yang mencurigai, diperiksa oleh petugas imigrasi. Itulah yang membuat lama kita di
di proses perjalanan. Ini ilustrasi. Apa kata Nabi? Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan beberapa versi ya. Masuk surganya orang fakir itu setengah harinya alam akhirat. Setengah harinya alam akhirat berapa? Satu hari akhirat 1000, ini setengahnya. Lebih awal daripada yang lain setengah hari. Berarti 500 tahun. Ya. 500 tahun. Cepat atau lama itu? Ada yang umurnya 500 di sini. Ini rata-rata berapa nih umurnya? 30, 40, 50 ya. Di bawah itu nggak banyak nih. Kita keduluan orang sebentar aja dalam hal yang sederhana. Kita nggak mau. Antri vaksin, tiba-tiba ada orang diduluin, kita protes, Pak. Masuk kereta sama kita protes. Jangankan itu, kita naik motor, naik mobil, disalib dikit sama orang, kita nggak rela, bener nggak? Bayangkan ini 500 tahun disalib oleh orang-orang fuqara karena dia nggak punya bawaan, dia nggak punya apa-apa. Maka Nabi ketika wafat dia jadi fuqara, semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Abu Bakar ketika wafat semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Mana ada yang sanggup begitu, Pak? Kita kan ngayal terus. Cuma emang Nabi melarang. Apa kata Nabi? Maksimal hanya boleh kamu bagi 1/3. 2/3-nya harus kembalikan kepada keluargamu, saudaramu. 1/3 kita bagi, kita kasih ke Baitul Mal. Ya. Maka bagi yang punya uang, punya duit, punya tanah, ini udah pandemi gini, ya, udahlah nggak usah pelit-pelit lah, ya. Jual duitnya 1/3, kasih kepada orang yang sedang berjuang fisabilillah. Ahli Quran aja, semua itu ahli Quran. Ada ahli Quran yang bergerak dalam fikih, itu hukumnya Quran. Ada ahli Quran yang menghafal, ada ahli Quran yang tafsir, ada ahli Quran yang sufi tasawuf, ahli qalbu. Itu semua ahli Quran semua. Cuma kita kan terjebak, ahli Quran itu cuma yang ngapal-ngapalin Al-Quran. Kalau ngapal itu level 1, level berikutnya memahami, level berikutnya mengamalkan, level berikutnya menghayati. Penghayatan itulah yang disebut bertasawuf. Yang sekarang banyak orang takut menyebut kata tasawuf, ya. Saya udah sering sebutkan, banyak ustadz tidak pede menyebutkan kata tasawuf. Bener ya? Padahal Buya Hamka nggak takut. Buya Hamka ini anti mainstream. Di saat orang anti tasawuf, dia tulis buku tasawuf modern. Bayangkan di Muhammadiyah ada Buya Hamka nulis tasawuf. Ajib gitu. Bagi saya luar biasa. Kalau orang NU nulis tasawuf itu biasa. Tapi di kalangan Muhammadiyah, Buya Hamka ini memang bukan orang yang takluk kepada banyak orang, tapi banyak orang takluk kepadanya. Inilah ulama, benar-benar ulama. Dia nggak ngikutin selera orang. Orang-orang ngikutin selera beliau. Beliau itu maker, pembuat selera, bukan ngikutin selera. Orang-orang begini langka, ya, sangat susah ketemunya. Ya, semoga kita mendapatkan kembali ya orang-orang seperti ini. Amin. Ya. Laisal miskin at-tawaful ladzi tarudduhu al-luqma wa luqmatani wa tamra wa tamratani bal huwa alladzi la yajid ma yughnihi wa yastahi min Allah ayas'al wa la yaftinu lahu fa yatasaddaq alayhi. Ya. Ini hadis luar biasa, ini hadis Imam Ahmad. Ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ngemis. Nih dalilnya nih. Karena sudah banyak kejadian yang minta-minta ternyata dia kaya. Cuma kalau dia minta-minta kasih aja Pak. Ya karena dia minta-minta tiap hari ngasihnya yang dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. 2.000, 1.000. Karena dia tiap hari berdiri di tempat itu. Orang miskin yang sebenarnya
Itu orang yang dia tidak punya apa-apa yang cukup baginya, tapi dia malu untuk meminta-minta. Ya, maka kadang-kadang dia bekerja hal-hal yang di luar batas dirinya. Kadang-kadang dia perlu ngutang. Nah, ini ciri-ciri, Pak. Ada orang yang dia berutang, itu pun sulit sekali dia untuk berhutang. Bahkan orang pun nggak percaya dia bisa mengembalikan hutangnya. Itu yang harus dibantu. Ada orang minta tolong sama kita, terus kita bilang, kamu bisa bayar nggak? Justru orang begitu tuh yang bisa dan dia bilang, wah belum tahu nih. Mereka perlu dibantu sebenarnya. Namun ini kan cuma mudah dilafazkan, Pak. Saya pun diuji begitu belum tentu lolos juga ya. Serius. Saya diuji begitu, jangan deh diuji begitu nih. Gak usah deh. Ya kita ngasih aja. Kalau nggak bisa ngasih ya bilang nggak usah. Lagi nggak bisa minjemin, selesai. Gitu. Gak usah bilang sok miskin depan orang, nanti miskin beneran. Jadi di musim pandemi ini banyak orang pura-pura miskin supaya tidak dimintain orang. Di musim pandemi ini tambah banyak orang pura-pura susah, khawatir kalau ada orang minta pinjaman kepadanya. Cukup lakukan itu kemarin-kemarin. Teman kita ngomong, wah susah nih pandemi. Udah, sebenarnya pandemi itu bisa diadaptasi. Kita dulu juga ngomong susah kan sebelum pandemi. Terus antum sekarang ngomong susah lagi, 2 kali susah sudah. Harus diganti kalimat itu. Ya, apa kalimat yang paling ringan menggantikan kata susah? Ya mungkin sekarang tidak sebanyak untung dulu gitu. Jadi ganti aja lafaznya. Mungkin tidak sebesar untungnya dulu. Kan istilahnya sekarang lagi rame cuan ya. Cuannya nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Itu yang dimunculkan jiwa-jiwa positif. Karena banyak orang setiap hari saya mendengar, bukan di sini, bukan di sana, di mana-mana, bahkan di kampus. Bayangkan di kampus Islam, dosen-dosen yang mengajarkan tentang teori-teori keislaman, omongannya begitu. Wah susah nih, susah. Ternyata mobilnya ganti terus. Susahnya karena ngeredit mulu ya. Suka ngeredit mobil. Gaya hidup di luar batas kemampuan gaji, jadinya susah. Kapan kita hidup tidak susah? Jika gaya hidup sesuai dengan kantong. Coba sesuaikan gaya hidup kita dengan kantong kita, Pak ya. Ngikutin kata orang, ada puasnya nggak? Satu kali saya bawa mobil saya yang biasa itu, Pak ya, tapi alhamdulillah duduk kemana-mana tuh ya. Terus apa kata si pengurus? Kalau Ustadz tuh mobilnya gede sekalian. Ya kita senyum aja, amin gitu aja ya. Jangan tersinggung juga, diaminin aja. Ada orang-orang yang kemudian memandang kita rendah cuma karena mobil kita beda. Makanya mohon maaf, tidak sedikit kawan-kawan saya para dai sebelum pandemi itu untuk membuat trust, membangun rasa percaya orang, trust building, itu datang kalau ceramah pakai mobil termahal yang ada di tempat itu, biar nanti dibayarnya mahal, honornya gede. Ya salam ya. Serius, itu terjadi, Pak. Bajunya agak mahal-mahalin dikit ya. Handphonenya kelihatan mahalan dikit. Sepatunya kalau bisa yang harga-harga di atas 20-an juta. Kan bingung, Pak, mau ngasih berapa tuh? Waduh, mau dikasih 20 sepatu. 25, aduh. Bingung ya. Itu hanyalah membangun trust secara zahir. Yang dibutuhkan orang dari dai apa? Makanan kolbu. Maka seharusnya yang dia bangun adalah trust dalam kolbu, yang berbicaranya dengan kolbu, yang kayanya dengan kolbu ya. Kiai-kiai kita dari dulu di kampung-kampung itu kaya kolbu, walaupun dia pakai sepeda ontel ya. Malu, Pak, kita. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri dan para dai. Udahlah, jangan kemudian membangun trust lewat penampilan fisik. Bangunlah trust lewat batin.
zahir kita kan sama kayak ilmu-ilmu orang-orang neurologis dan ilmu-ilmu orang hipnoterapis, persis sama. Hanya 10% yang zahir, yang batin itu 90%. Bangunlah kekayaan batin, maka orang-orang yang mendengarkannya akan, yang fakir-fakir itu dia akan merasa kenyang gitu. Maka kita menyaksikan sendiri, orang kalau butuh ilmu kolbu itu dari mana-mana Pak datang. Kajian Al-Badar itu kajian hikam ya, yang kita lakukan malam minggu. Itu dari seberang pulau datang. Cuma yang nggak butuh nontonnya dari seberang Bintaro. Ya alasannya macam-macam, pertanyaannya berat-berat tapi nggak mau datang. Tapi ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mereka datang. Kenapa? Kolbunya haus, maka asbab pun dia hadang. Hadmul asbab, akhir kepada fulus. Maka kita mau ditugaskan kemana-mana. Bahkan beberapa perusahaan itu nggak cocok dengan budaya kita. Kita ini kan suka liburan Pak, libur Ramadan, libur hari raya. Kalau masuk perusahaan tertentu, dia nggak kenal hari raya, bener nggak? Ya, mereka hantam terus. Nggak kenal di hari Jumat. Kita mau sholat Jumat nggak boleh meeting. Tapi karena butuh, karena memerlukan, akhirnya kita juga jalani. Kapan kita kemudian memangkas halangan-halangan ini untuk mengambil yang ruhani? Ya, semoga yang hadir termasuk yang memangkasnya. Ya, amin ya rabbal alamin.